Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di pelajaran IPA. Pertemuan ke-7 masih bab 3 di kelas 7. Lihat LKS-nya halaman 42. Sekarang kita belajar tentang larutan asam, basa, dan garam. Larutan merupakan campuran homogen yang mempunyai sifat tertentu. Berikut akan dijelaskan sifat-sifat larutan, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Pertama ada larutan asam. Secara kimia, asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen H+. Asam akan terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion sisa asam yang bermuatan negatif. Sifat-sifatnya nih, lihat. Sifat-sifat larutan asam sebagai berikut. 1. Rasanya asam karena larutan asam. Terus menghantarkan arus listrik. 3. Jika dilarutkan akan melepaskan ion hidrogen H+, ya, ion hidrogen H+. Terus mengubah lakmus biru menjadi merah, bersifat korosif terhadap logam. Lihat lagi LKS-nya halaman 43. Beberapa contoh asam sebagai berikut. Pertama ada asam asetat H3COOH, ya. Terdapat di larutan cuka. Contohnya, ya, nama asamnya asam asetat. Terus nama kimianya H3COOH, H-nya hidrogen, berarti atomnya ada 3 hidrogen, C-nya karbon, O-nya oksigen, H-nya hidrogen. B. Asam sitrat C6H8O7, terdapat pada jeruk. C-nya karbonnya atomnya ada 6, hidrogen atomnya ada 8, oksigen atomnya ada 7 atau oksigennya ada 7. Yang C, asam karbon H2CO3, terdapat pada minuman karbonasi. Itu adalah contoh dari larutan asam. 2 sekarang, tadi larutan asam, sekarang larutan basa. Larutan basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida OH-. Ion hidroksida terbentuk karena senyawa hidroksida dapat meningkat 1 elektron pada saat dimasukkan ke dalam air basa, dapat menetralisir asam sehingga menghasilkan air H2O. Sifat-sifat dari larutan basa sebagai berikut. Terasa licin jika terkena kulit. Menghantarkan arus listrik. Jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida OH-. Mengubah lakmus merah menjadi biru. Menetralkan larutan asam. Senyawa basa bersifat merusak kulit atau akaustik. Senyawa basa terasa pahit. Contoh dari larutan basa yaitu aluminium hidroksida Al, terdapat pada deodoran dan obat mah. Terus magnesium hidroksida MgOH2 terdapat pada obat pencahar antacid. C. Natrium hidroksida NaOH terdapat pada sabun dan pembersih saluran air. Itu adalah contoh dari larutan basa. 3. Skala larutan garam. Larutan garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Reaksi kimia yang dapat menghasilkan garam sebagai berikut, ya. Asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Basa oksida ditambah oksida asam menghasilkan garam plus air. C. Asam plus oksida basa menghasilkan garam ditambah air. D. Oksida asam ditambah oksida basa menghasilkan garam. E. Logam basa ditambah asam menghasilkan garam plus H2. Garam mempunyai sifat yang berbeda dengan asam dan basa. Sifat-sifat dari larutan garam sebagai berikut.
menghantarkan arus listrik, tidak mengubah warna karena lakmus merah maupun biru, bersifat netral. Netral itu pH-nya sama dengan 7. Contohnya dari larutan garam. Natrium klotida atau NaCl merupakan garam dapur untuk menambahkan rasa pada makanan. B. Natrium bikarbonat NaHCO3 atau baking soda yang digunakan untuk mengembangkan kue. Natrium fosfat Na3PO4 sebagai bahan deterjen. Itu adalah contoh dari larutan garam. Sekarang 4. Mengidentifikasi sifat larutan. Halaman 43 LKS-nya. Jumlah ion H+ dalam suatu larutan digunakan untuk menentukan sifat, derajat keasaman atau kebasaan suatu zat. Semakin zat tersebut memiliki keasaman tinggi, semakin banyak ion H+ di dalam air. Sedangkan semakin tinggi kebasaan zat tersebut, semakin banyak ion OH- dalam air. Kekuatan asam atau basa dapat diketahui melalui kadar pH eksponen hidrogen. Ya, pH itu ya, eksponen hidrogen dari larutan tersebut. Perhatikan skala pH berikut. Dengerin. Jika angkanya di 7 berarti pH-nya normal. Jika kurang dari 7, dari 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu larutannya kurang normal atau larutannya asam. Dari lebih dari 7, 8, 9, 10 lebih dan seterusnya itu asam basa. Ya, jadi semuanya asam dan basa. Jadi ingetin, kalau netral itu 7, kurang dari 7 itu asam, lebih dari 7 itu basa. Lihat LKS-nya. Tuh kan ada keterangannya, tinggal kamu lihat lagi ya. Sifat larutan yang berupa asam, basa, dan garam dapat diketahui melalui mengidentifikasian. Untuk melakukan mengidentifikasian suatu sifat larutan digunakan indikator. Indikator adalah zat yang digunakan untuk mengetahui sebuah larutan bersifat asam, basa, atau netral. Harga pH dapat diketahui menggunakan pH meter dan indikator universal. Nah, di sini ada A, indikator buatan. Indikator buatan untuk mengidentifikasi asam, basa, dan garam. Antara lain kertas lakmus, kertas indikator, dan pH meter. Sifat kertas lakmus biru dan merah sebagai berikut. Lakmus merah dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna biru. Lakmus biru dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna biru. Lakmus merah maupun biru dalam larutan netral tidak berubah warna. Nah, tinggal dilihat. B. Indikator alami. Indikator alami diperoleh dari bahan alami, yaitu warna dari suatu tumbuhan. Contohnya sebagai berikut. Tanaman kubis merah, warna aslinya ungu atau merah lembayung. Perubahan warnanya dalam asam merah muda. Perubahan warna dalam basa hijau. Tinggal kamu baca lagi ya. Lanjut, halaman 45 LKS-nya. pH meter, tingkat keasaman atau kebasaan dari suatu larutan dapat diketahui melalui harga pH dari larutan tersebut. Untuk menentukan harga pH dapat diukur menggunakan pH meter. Cara menggunakan pH meter yaitu elektrode dari pH meter dimasukkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Kemudian harga pH akan terbaca pada layar digital. Harga pH sekitar antara 1 sampai 14. Nilai pH di bawah 7 merupakan pH asam. Tingkat keasaman semakin tinggi dengan semakin kecilnya harga pH. Nilai pH 7 bersifat netral. Nilai pH di atas 7 merupakan pH basa, ya kan? Tingkat kebasaan akan semakin tinggi dengan semakin tingginya harga pH. Lanjut, terakhir D. Indikator universal. Indikator universal terbentuk kertas pH. Setiap satu paket kertas pH terdiri atas beberapa derajat deretan warna. Tiap deretan warna menunjukkan harga pH tertentu. Cara menentukan pH suatu larutan yaitu dengan memasukkan kertas indikator ke dalam larutan. Nanti tinggal kamu baca semuanya.
banyak media, pokoknya cari selama masih belajar di rumah, medianya banyak, kamu cari di internet jika kamu belum paham dengan materi ini. Ya, sekian untuk tugas penilaian harian halaman 46. Lihat LKS halaman 46, penilaian hariannya dikerjakan di LKS lalu kemudian foto ke ibu aja ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan tugasnya. Jangan lupa mengerjakan tugas karena untuk kamu juga, untuk nilai kamu ya. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.